Pemirsa, Kementerian Pertanian melakukan rapat koordinasi perubahan kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2022. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Tim Panja Pupuk Komisi 4 DPR RI. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan saat ini dunia sedang mengalami masa-masa sulit karena harga pangan global naik selama pandemi COVID-19. Masa ini juga diperparah karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah masalah yang dihadapi, yakni kenaikan harga minyak dan gas yang ikut memicu kenaikan harga pupuk. Dan juga ada pembatasan ekspor bahan baku pupuk fosfor dan kalium dari Tiongkok. Menurut Syahrul, pemerintah saat ini mengambil langkah strategis untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan pupuk, dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi, terutama untuk petani. Salah satu langkah yang diambil yakni dengan melakukan perubahan kebijakan pupuk bersubsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait, termasuk Panja Pupuk Bersubsidi melalui Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Syahrul menegaskan, efisiensi jumlah komoditi yang menerima subsidi pupuk juga harus dilaksanakan. Mentan juga mengajak petani untuk memanfaatkan KUR untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan pupuk. Dan inilah kita saksikan bersama-sama. Mas, jangan pada di depan, Mas. Pengadaan kategori penerbit. Kami kemudian Bapak Sekretaris Jenderal. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak dan aksi pamer kemewahan serta kekayaan menimbulkan bermacam tanggapan dari masyarakat. Salah satunya adalah gerakan tidak membayar pajak yang tengah ramai digaungkan di media sosial. Pemerintah diharapkan bisa memulihkan kembali kepercayaan publik dalam membayar pajak. Gerakan menolak bayar pajak muncul dan ramai di media sosial setelah adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak salah satu pejabat di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. Dengan gaya hidup glamor dan memamerkan kekayaan cukup membuat publik gerah dan marah. Sumber kekayaan yang berasal dari orang tua pelaku membuat publik antipati dengan kewajibannya untuk membayar pajak. Pemerintah pun diharapkan segera mengambil tindakan tepat dan tegas agar kepercayaan publik pada pemerintah, khususnya perpajakan, bisa kembali normal, apalagi waktu pelaporan pajak ataupun pembayaran pajak sudah dekat. Bahwa ada permasalahan di dalam sistem perpajakan mungkin atau di dalam praktek-praktek oleh oknum tertentu itu tentu harus ditindak, tetapi jangan sampai itu kemudian menjadi alasan. Itu tetap harus dilakukan oleh masyarakat, oleh warga negara, dan di sisi ini tentu ya masyarakat wajib untuk melakukan tanggung jawab tersebut, tapi pemerintah juga harus mengembalikan kembali trust publik terhadap pajak. Saudara, sinyal-sinyal kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi dari pemerintah semakin kuat. Pasalnya, beban APBN membengkak jika pemerintah tak mengambil kebijakan terkait BBM subsidi. Pulihnya mobilitas warga seiring dengan meredanya COVID-19 meningkatkan konsumsi energi bahan bakar minyak. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa diperkirakan bahan bakar Pertalite dan solar akan habis pada bulan Oktober ini. Apabila Indonesia nantinya mengimpor bahan bakar minyak, tentu tidak menutup kemungkinan nantinya akan terjadi kenaikan harga BBM. Lantas bagaimana pendapat warga soal hal ini? Berikut liputan kami. Selama 8 bulan terakhir, konsumsi solar sebesar 1,5 juta kiloliter per bulan. Sedangkan Pertalite 2,4 juta kiloliter per bulan. Banyak warga menyatakan keberatan bila harga BBM subsidi naik, sebab kenaikan harga BBM pasti akan diikuti naiknya harga kebutuhan lain. Masyarakat yang kurang mampu, terutama masalah BBM ini. Kalau BBM ini naik, otomatis yang lain pun juga akan naik. Itulah imbasnya, makanya bagi saya secara pribadi ya belum setuju. Tetapi kalau memang pemerintah harus naik, mau tidak mau kita rakyat banyak harus ikut pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi BBM subsidi ini belum tepat sasaran, melainkan masih digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. Kini pemerintah tengah mempersiapkan dan juga mematangkan terkait dengan evaluasi harga BBM serta penerima dari BBM subsidi agar kedepannya kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Subsidi pupuk bisa dibilang sangat penting bagi para petani. Tujuan pemerintah memberikan subsidi benih dan pupuk bagi petani adalah agar bisa mengurangi biaya produksi pertanian atau kegiatan agriculture.
Kehadiran subsidi dirasa sangat penting bagi petani karena dapat membantu dan menyangkut kehidupan seseorang secara keseluruhan sehingga dapat mendorong timbulnya pergerakan roda ekonomi yang semakin merujuk pada nilai positif dan produktivitas masyarakat. Dampak positif adanya subsidi bagi masyarakat yaitu meningkatnya ketersediaan modal bagi petani. Dengan harga pupuk yang disubsidi, sebagian modal petani yang seharusnya digunakan untuk membeli pupuk dapat dialokasikan untuk membeli input yang lain. Dampak negatif adanya subsidi bagi petani yaitu menimbulkan dua jenis dualisme pasar, yaitu yang pertama, dualisme pasar antara pupuk bersubsidi dengan HET dan pasar pupuk non-subsidi yang mengikuti mekanisme pasar, dan yang kedua yaitu dualisme antara pasar domestik dan pasar internasional. Peran masyarakat terhadap kasus pupuk bersubsidi yaitu jika masyarakat mengetahui hal yang mencurigai dan membuat kecurangan tentang pupuk bersubsidi, maka masyarakat juga dapat berpartisipasi mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Jika terdapat hal mencurigakan, jangan segan untuk melapor kepada aparat negara atau aparat hukum, dan jika kecurangan terus berlanjut, bisa melapor kepada pemerintah. Penyalahgunaan pupuk bersubsidi merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan peran aktif dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk dapat mengatasinya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus melakukan beberapa tindakan seperti meningkatkan pengawasan dan pemantauan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar digunakan untuk kepentingan petani dan bukan untuk tujuan lain yang tidak sah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan inspeksi rutin di tempat-tempat penjualan pupuk. Lalu pemerintah juga bisa menerapkan sistem identifikasi bagi petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Identifikasi ini bisa berupa kartu petani atau nomor identifikasi unik yang diberikan kepada petani yang telah terdaftar dan memenuhi syarat. Masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam memantau penyalahgunaan pupuk bersubsidi dengan melaporkan jika menemukan adanya tindakan penyalahgunaan pupuk bersubsidi ke pihak berwenang seperti Dinas Pertanian setempat atau melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh pemerintah. Baik, dari video yang telah ditayangkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan pupuk bersubsidi dapat membenahi tata kelola pupuk bersubsidi, dan juga pemerintah menyiapkan sektor pertanian yang efektif, inovatif, adaptif dengan kemajuan teknologi. Maka dari itu kemungkinan para petani tidak akan melakukan tindakan yang nantinya akan merugikan pihak negara juga. Kemungkinan penyalahgunaan pupuk bersubsidi tidak akan terjadi jika petani merasa cukup dengan apa yang telah diterima. Peran dunia industri dan perusahaan terhadap pajak. Dunia industri dan perusahaan memiliki peran penting dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, perusahaan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pajak yang dibayar oleh perusahaan, baik itu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, atau pajak lainnya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Dalam kesimpulan ini, peran dunia industri dan perusahaan dalam sistem perpajakan sangatlah penting. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk membayar pajak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan sistem perpajakan dan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap orang yang harus dilakukan, karena dari hasil pajaklah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pemerintah harus pertegas masyarakat untuk membayar pajak. Jika ada yang masih tidak ingin membayar pajak, maka pemerintah harus melakukan tindakan langsung kepada masyarakat bahwasannya pajak sangat berdampak kepada kesejahteraan bersama. Dan pemerintah juga harus memberikan bukti nyata tentang manfaat membayar pajak, seperti halnya memperbaiki jalan raya, pembangunan jalan tol, dan yang lain-lainnya. Masyarakat juga harus menyadari bahwa dengan membayar pajak, mereka akan mendapatkan fasilitas yang bagus seperti dibuatkannya jalan tol, pembangunan sekolah, dan lain-lainnya. Nah, peran mahasiswa juga sangat penting dalam hal ini, karena mahasiswa dapat memberikan edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan generasi muda yang selanjutnya mengenai pajak yang harus menjadi budaya. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjelaskan peran masyarakat dan peran pemerintah. Untuk peran masyarakat sendiri terhadap kasus ini yaitu masyarakat harus kompak menuntut para pejabat yang telah korupsi terhadap pajak yang dibayar oleh masyarakat tiap bulan maupun tiap tahunnya. Karena masyarakat susah payah untuk membayar pajak agar tidak diberi sanksi dan juga tidak terkena dampak belakangnya karena merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat. Namun para pejabat pajak sendiri tidak profesional terhadap kerjaannya sehingga semena-mena melakukan korupsi terhadap pajak yang dibayar oleh masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus bersikeras untuk menuntut dan atau memberi hukuman kepada para pejabat pajak agar tidak semena-mena melakukan hal yang bisa membuat masyarakat kecewa. Dan juga pemerintah harus membuat masyarakat kembali percaya terhadap tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelesaian kasus ini. Untuk peran pemerintah sendiri yaitu pemerintah harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak tapi dengan cara musyawarah dan mendapatkan hasil keputusan yang disepakati bersama dengan masyarakat. Dan pemerintah harus mengusut tuntas masalah tersebut agar masyarakat percaya dan pembayaran pajak kembali berjalan normal serta memberi hukuman yang pantas terhadap yang telah korupsi atas uang pajak masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan kenaikan BBM yang disalahgunakan oleh para mafia-mafia yang ada di Indonesia. Nah, di sini peran dari masyarakat yaitu tetap mendukung peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga dengan mengambil sisi positif yaitu dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah yaitu seperti transportasi umum, bus kota, bus luar kota maupun angkutan-angkutan umum yang ada di pedesaan. Nah, dengan cara itu maka kenaikan ataupun masalah BBM itu dapat diatasi secara minimalisir. Karena dengan adanya fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan pemerintah itu menstabilkan adanya harga BBM yang berlaku di pasaran. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur keuangan negara. Nah, di dalam video kasus tersebut dikatakan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yakni berupa subsidi pupuk, bayar pajak, dan subsidi BBM. Di dalam video kasus tersebut menjelaskan bahwa pemerintah ingin menaikkan harga BBM dan mengurangi subsidi. Itu dilakukan bertujuan untuk menjaga dana APBN negara. Dari kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, itu mestinya banyak menuaikan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Karena di kalangan masyarakat sendiri banyak yang tidak setuju. Karena jika harga BBM naik, otomatis harga pangan, kebutuhan pokok yang lainnya juga ikut naik. Solusi yang dapat saya berikan yaitu kepada masyarakat sendiri, cobalah untuk lebih menggunakan transportasi yang tidak menggunakan BBM. Selain menghemat pembelanjaan, juga membuat badan kita menjadi sehat. Dan juga mulai untuk menggunakan transportasi umum yang di situ akan mengurangi biaya pengeluaran BBM. Dan untuk pemerintah sendiri itu menyediakan fasilitas kendaraan-kendaraan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat dan memiliki harga tarif yang tidak terlalu mahal sehingga masyarakat banyak yang beralih ke kendaraan umum. Dan pemerintah juga perlu melakukan survei langsung terhadap golongan-golongan yang pantas untuk mendapatkan subsidi agar subsidi-subsidi tersebut tidak salah sasaran lagi. Kebijakan fiskal atau subsidi dan pajak untuk stabilitas ekonomi pada kasus kenaikan harga BBM bersubsidi. Subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal di mana hal tersebut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan juga dapat mempercepat penurunan kemiskinan serta ketimpangan. Kenaikan BBM merupakan suatu hal yang merugikan banyak orang karena hal tersebut termasuk dalam kebijakan ekonomi makro yang mengatakan bahwa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kesiapan. Peningkatan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh pada banyak pihak seperti pemerintah, masyarakat, pebisnis, petani, dan bahkan mahasiswa. Dengan adanya subsidi, harga-harga pasar relatif masih terjangkau dan pastinya membantu banyak orang.
Sedikit solusi yang dapat saya berikan tentang kenaikan BBM kepada para masyarakat adalah tetap menjaga daya beli dan dapat menggunakan moda transportasi non-BBM jika masih memungkinkan. Dan bagi pemerintah dapat menurunkan tambahan beban subsidi dan kompensasi serta memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga lebih tepat sasarannya dan juga berkeadilan.